Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang grafik statistik. Apa itu grafik? Grafik adalah suatu media gambar yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi atau data yang lebih dinamis dan menarik. Apa itu fungsi grafik? Grafik berfungsi untuk membantu menyajikan data sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selain dalam bentuk grafik, biasanya juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Jenis-jenis grafik ada 5. Yang pertama, grafik batang. Kedua, grafik lingkaran. Yang ketiga, grafik garis, grafik titik, dan grafik radar. Grafik batang termasuk salah satu grafik yang paling banyak digunakan. Jenis ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama, proporsi dari beberapa polusi. Jenis data seperti ini dapat disajikan dalam bentuk grafis di mana masing-masing populasi akan diwakilkan oleh satu batang grafik dengan nilai produksinya 0 sampai 100. Yang kedua, menggambarkan perkembangan suatu data. Meskipun data berupa pertumbuhan biasanya disajikan dalam bentuk grafik garis, namun grafik batang juga dapat digunakan untuk menyajikan data pertumbuhan tertentu. Yang ketiga, perbandingan individu dalam suatu kelompok. Kelebihan dari grafik ini adalah mampu menjelaskan informasi yang lebih banyak dibandingkan jenis grafik lain. Yang kedua, grafik lingkaran. Contohnya seperti ini. Apa itu grafik lingkaran? Grafik lingkaran umumnya digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk persentase. Keterbatasan grafik ini dalam menyajikan data umumnya hanya berupa data dari tabel satu arah. Kelebihan data dalam bentuk grafik lingkaran adalah dari segi visualisasi. Visualisasi pada grafik lingkaran memiliki banyak sekali karakter yang unik dan enak dilihat, sehingga karakter data yang sedikit yang masih dapat disajikan dalam bentuk grafis lingkaran akan sangat baik jika menggunakan grafik ini. Yang ketiga, grafik garis. Contohnya seperti ini. Grafik garis umumnya digunakan untuk menyajikan data berupa tren atau perkembangan suatu informasi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan grafik garis, kita dapat melihat adanya sebuah tren menaik atau menurun pada suatu data dalam waktu tertentu. Grafik garis memiliki visualisasi yang kurang menarik dibandingkan dengan grafik lingkaran. Namun, bicara tentang cocok atau tidaknya penggunaan grafik tergantung dari jenis data apa yang akan kalian tampilkan. Yang keempat, grafik titik. Contohnya seperti apa itu grafik titik? Grafik titik juga merupakan salah satu grafik yang dapat digunakan untuk menyajikan data tren. Namun, jika dibandingkan dengan grafik garis jauh lebih baik daripada grafik titik. Namun, akan sangat cocok digunakan untuk melihat sebaran data. Selain untuk melihat perkembangan grafiti, ini dapat juga digunakan untuk melihat pancaran suatu data dari kelompok sebarannya. Pencarian data biasanya disebut dengan data outlier. Dan yang terakhir adalah grafik radar. Contohnya seperti ini. Apa itu grafik radar? Grafik radar adalah salah satu grafik yang dapat digunakan untuk melihat sebaran data. Umumnya juga disebut dengan grafik laba-laba. Terkadang untuk melihat pencarian suatu data atau yang disebut dengan outlier, grafik ini sangat cocok untuk digunakan. Aplikasi untuk grafik ini umum digunakan untuk melihat perkembangan kinerja atau kualitas dari seseorang. Misalnya, kinerja seorang pegawai, pemain sepak bola, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Afrizal Rahmat. Nomor induk mahasiswa 15 2022 030. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bab mengenai skala dalam mata kuliah probabilitas dan statistika. Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari skala yang merancu kepada pengukuran. Artinya, pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan sesuatu objek yang diukur. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah tertentu. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Dalam menganalisis data, tentunya kita sangat berkepentingan dengan sifat dasar skala.
pengukuran yang digunakan, operasi-operasi matematik, serta pilihan-pilihan peralatan statistik yang digunakan dalam pengolahan data, sehingga kita tentu dapat menganalisis pengukuran datanya secara tepat. Kemudian, hal-hal yang tidak sesuai antara skala dan pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang biasa dan tidak tepat atau kurang relevan. Berikutnya, data pada skala terbagi menjadi 4, yaitu ada skala nominal, skala interval, skala ordinal, dan skala rasio. Data tersebut terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori kualitatif dan kuantitatif, yang mana kualitatif berisi skala nominal dan skala ordinal, dan data kuantitatif berisi dari skala interval dan skala rasio. Artinya, skala nominal memiliki definisi atau pengertian tersendiri, yaitu pengertian dari skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala-skala yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama ataupun predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual, atau kelompok dalam bentuk kategori. Contohnya, kota kelahiran, nama siswa, nama bulan, nama hari, merek kendaraan motor. Berikutnya, setelah skala nominal, ada namanya skala ordinal. Skala ordinal tentunya memiliki arti dan definisinya tersendiri, yaitu skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal, dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan, juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Contohnya, tingkat kepuasan pelanggan, yaitu bisa ditunjukkan dengan tingkat kepuasan sangat puas, atau cukup, kecewa, atau sangat kecewa. Kemudian bisa ditunjukkan lagi dalam contohnya, yaitu temperatur pada suhu ruangan, yaitu bisa panas, sejuk, dingin, maupun cukup dingin. Kemudian ada lagi peringkat siswa di kelas, yaitu bisa menunjukkan siswa yang berprestasi atau siswa yang kurang berprestasi. Kemudian, setelah skala ordinal dan nominal, ada juga skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal, dengan ditambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki adanya nilai intrinsik. Juga memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertiannya, jarak merupakan kelipatan. Nah, ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval ini tidak memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya, temperatur udara 32 derajat. Setelah skala nominal, skala ordinal, skala interval, ada pula dengan yang dinamakan dengan skala rasio. Skala rasio juga memiliki arti dan definisinya tersendiri. Definisi dari skala rasio adalah skala data dengan kualitas yang paling tinggi daripada skala-skala lain. Pada skala rasio, terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, interval, dan ditambah dengan sifat adanya nilai 0 yang bersifat mutlak. Nilai 0 mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai perbandingan atau rasio. Contohnya, pada kasus usia anak 7 tahun, atau pada kasus yang menentukan berat badan, yaitu berat badan 65 kg. Dan pada tarif, yaitu harga nasi goreng yang
harga 25.000. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman statistik. Statistik adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Data dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas, dan kompleks sosial. Kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu nominal dan ordinal. Nominal adalah tidak ada jenjang atau tidak ada tingkatan. Ordinal ada jenjang atau ada tingkatan, jadi sebaliknya dari nominal. Kuantitatif adalah menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Kuantitatif juga dibagi menjadi dua, yaitu interial dan rasio. Interial adalah data dalam bentuk jarak namun tidak memiliki nol atau tidak mutlak. Rasio adalah data yang hampir mirip dengan interval namun memiliki nol atau mutlak. Nah, di sini ada 4, yaitu populasi, sensus, statistik, inference. Populasi adalah data keseluruhan objek individu, unit yang akan kita teliti yang mempunyai karakteristik yang sama. Sensus ialah meneliti semua tanpa terkecuali. Statistik, ukuran yang di dalam sampel. Inference, menyimpulkan atau menarik kesimpulan.